Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah dhawis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Amma ba'd. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kabarnya sehat semuanya? Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan buat kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka sama-sama thalabul ilmi, dalam rangka sama-sama menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu jalan yang paling mudah menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang jalan itu adalah jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai para penghuni surga. Mau masuk surga, Bu? Mau ya. Yang mau masuk surga angkat tangannya. Masya Allah, semuanya insya Allah masuk surga. Yang mau masuk surganya sekarang? Belum ya. Lagi nyari bekal. Kalau diminta sekarang pada gak siap. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi SAW menyampaikan ada 4 keuntungan, ada 4 kabar gembira bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Ada 4 kabar gembira bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kita datang ke masjid, duduk di masjid, ya, duduk di tempat, di majelis. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah. Tadi kita dimulai ya, mungkin jam berapa tadi, jam 8 ya, dengan ada yang ngaji, kemudian membaca salawat, asmaul husna dan lain sebagainya. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, bahkan bukan hanya membaca kitab Allah tapi mempelajari isinya.
Maka kata Nabi 4 keuntungannya. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. 1, akan turun kepada mereka ketenangan. Kira-kira di tempat, di majelis ilmu tenang gak Bunda? Tenang ya? Alhamdulillah. Tapi bukan tenang karena mau tidur ya. Soalnya ada yang tenang. Kenapa Ustadz awalnya gede, hidung leutik cina, hitam kecil hilang gitu. Nah, itu bermakna ngantuk ya. Tenang di sini bukan seperti itu, tapi ketenangan lebih kepada ketenangan hati. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, carilah ketenangan pada 3 tempat. 1, ketika engkau menuntut ilmu. 2, ketika engkau membaca Al-Quran. Yang ketiga, ketika engkau berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau berkumpul dengan orang-orang soleh, pasti Allah berikan ketenangan. Melihat wajahnya saja mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kabar gembira yang pertama dari Nabi SAW buat kita yang mau menuntut ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, turun yang namanya ketenangan hidup. Hidup kita ini udah punya banyak masalah, terlalu banyak beban. Ini wajah-wajahnya wajah penuh beban semua kan, wajah penuh masalah. Tidak ada satupun di antara kita yang gak punya masalah. Maka butuh kita ketenangan hidup. Maka salah satu cara agar Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, menuntut ilmu. Yang kedua, kata Nabi SAW, di antara kabar gembira buat orang yang menuntut ilmu, yaitu wa ghasyiyathumur rahmah. Allah akan liputi orang tersebut dengan rahmatnya Allah. Setiap sholat kita berdoa sama Allah agar Allah memberikan rahmat bagi kita, ya. Rabbighfirli warhamni, gitu kan? Ada doa di antara doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni atau Allahumma gfirli warhamni. Kita pengen mendapatkan rahmat dari Allah, kita pengen dapat kebaikan dari Allah. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah adalah duduknya kita di majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, di antara kabar gembira buat orang yang duduk di majelis ilmu, ya, wa haffathumul malaikah, disesaki, bahkan bukan hanya disesaki kata para ulama, didoakan kita ini oleh para malaikat. Bisa jadi malaikat yang hadir di sini jauh lebih banyak daripada kita yang hadir di sini. Ya. Namanya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berpaling, bermaksiat, ingkar terhadap perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang keempat, di antara keuntungan kabar gembira buat orang yang menuntut ilmu, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebutkan namanya, ya, wa dzakarahumullah, Allah sebutkan nama kita satu persatu fi man indah, nanti di sisi Allah. Si fulan, si anu, semuanya disebutkan oleh Allah. Ya. Maka inilah 4 keuntungan buat kita yang duduk di majelis ilmu. Bahkan Nabi mensifati halaqah ilmu atau kajian-kajian ilmu itu raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kata Nabi SAW, kalau engkau lewat, idza marartum, kalau kalian lewat bi riyadil jannah, di taman-taman surga, farta'u, maka mampir. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hilakud dzikri, yaitu halaqah zikir. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan halaqah zikir di sini adalah halaqah atau tempat orang-orang duduk di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan ribuan kebaikan
buat kita yang duduk di majelis ilmu, Allah limpahkan buat kita semua. Nah, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita kali ini adalah tentang tingkatan cinta karena Allah, ya. Tingkatan cinta karena Allah. Nabi dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, menyampaikan, kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ustaz, apa ciri orang dalam imannya itu manis? Ciri atau indikator yang paling mudah, dia betah kalau beribadah. Kalau dia sholatnya bawaannya pengen lama. Kita kalau sholat pengen lama atau sebentar, Bu? Lama ya? Lama apanya? Lama melamunnya. Kadang-kadang kita sholat pengen sebentar. Apalagi kalau bulan Ramadan, sholatnya sholat taraweh, ya. Dicari masjid yang cepat, ya. Cari yang tiap bacaannya Al-Ikhlas. Kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, wah senang, makmumnya senang. Tapi kalau imamnya baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, makmumnya sedih biasanya. Kenapa sedih? Oh, pasti lama nih sholat. Orang yang manis, merasakan manisnya keimanan, bakal betah, menikmati ketaatan. Sholatnya pengen lama, sedekah, pengen sedekah dengan sedekah yang terbaik. Kalau menuntut ilmu, pengen berlama-lama menuntut ilmu. Kalau berkumpul dengan orang-orang soleh, pengen lama-lama bersama orang-orang soleh, ya. Cuman gimana caranya agar kita merasakan yang namanya manisnya keimanan? Salah satu diantaranya, Nabi menyampaikan ada 3. Salah satu diantaranya yang berkaitan dengan ini, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seseorang atau tidak mencintai seseorang illa lillah, kecuali semuanya harus diniatkan karena Allah, ya. Ada 3. Yang pertama, kata Nabi SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, sebagai sosok yang paling dicintai. Yang kedua, kita mencintai seseorang atau tidak mencintainya harus karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama takrahu ay yuqdhafa finnar. Engkau benci kembali kepada kekufuran sebagaimana engkau benci ketika akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang kita garis bawahi yang kedua, kita mencintai seseorang, ya, dasarnya harus karena Allah. Kita pulang ke rumah, ketemu di rumah dengan suami kita. Kita mencintai suami sudah karena Allah atau belum? Sudah karena Allah atau belum, Bunda? Ini bingung kayaknya. Mau disebut udah kayaknya susah. Mau disebut belum, masa selama ini menikah nggak cinta karena Allah? Kita mencintai suami kita, ya, harus atas dasar karena Allah. Pernah gak memberikan pelayanan kepada suami niatnya karena Allah, ya, memberikan pelayanan terbaik, ya. Kalau mau makan disiapkan makanannya, kalau mau kerja disiapkan pakaiannya. Niatnya harus karena Allah. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kita akan merasakan yang namanya manisnya keimanan. Kadang-kadang banyak di antara bunda pulang ke rumah, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada suami karena apa? Mohon maaf, karena terpaksa. Mohon maaf, karena gimana lagi Ustadz, ya. Nah, ini bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ingin merasakan manisnya keimanan, salah satunya wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seseorang, ya, dasarnya harus karena Allah. Kita mencintai anak kita, dasarnya harus karena Allah.
kita mencintai sahabat-sahabat kita. Ya. Ini kan sahabat-sahabat, semuanya sahabat-sahabat, ya. Dasarnya harus karena Allah. Kalau kata anak sekarang, besti. Tahu Bu, besti? Hah? Besti apa? Besti itu kalau bahasa Inggris katanya teman dekat. Besti itu kalau bahasa Itali artinya hewan buas. Besti itu kalau bahasa Indonesia artinya teman dekat yang kadang-kadang jadi hewan buas. Makanya namanya besti. Kenal tuh, ya. Kita mencintai besti kita, teman kita, sohib kita, sahabat kita, dasarnya harus karena Allah. Ketika kita mencintai makhluk Allah, ciptaan Allah, manusia, hewan, siapapun itu, karena Allah, maka kata Nabi SAW, wajada halawatal iman. Dia akan merasakan yang namanya manisnya keimanan. Nah, maka di pagi ini kita bicara tentang apa sih tingkatan cinta karena Allah. Kita bicara tentang tingkatan cinta karena Allah. Kalau bersama sahabat, teman, tentu cintanya dilandasi dalam bentuk ukhuwah, dalam bentuk persaudaraan, ya. Kalau misalkan dengan anak kita cinta yang namanya rahmat, dengan suami cinta yang namanya mawaddah, ya. Nah, ini cinta kita hendaknya dipupuk atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyampaikan, ya, ada 6 tingkatan cinta karena Allah. Kita akan bicara tentang tingkatan cinta karena Allah. Ustaz, apa 6 tingkatan cinta karena Allah? Tingkatan pertama, kata para ulama, yaitu salamatus sadr, lapang dada. Ya. Tingkatan cinta yang pertama apa Bunda? Lapang dada. Lapang dada itu, ya, ini adalah salah satu di antara pangkal persaudaraan di antara sesama muslim. Ya. Apa maknanya lapang dada ini? Ketika seseorang misalkan berusaha untuk menghilangkan iri dengki dalam hatinya kepada orang lain. Walaupun manusia ini kadang-kadang, kata para ulama, sulit, susah lepas dari yang namanya iri dengki. Ada salah satu ibarah, ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Kata beliau, ma khala jasadun min hasadin. Ma khala jasadun min hasadin. Tidak akan pernah bisa lepas jasad manusia min hasadin, dari sifat iri dengki. Jadi kita nih, kata para ulama, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya sifat iri dengki. Illa annal karima yukhfiyahu, kecuali orang-orang yang hatinya mulia, dia menyembunyikan kedengkiannya dan menolak kedengkian dalam hatinya. Kalau orang-orang yang hatinya mulia. Wa annal laima, dan orang-orang yang hatinya buruk, tercela, yubdiyahu, dia menampakkan kedengkiannya. Jadi kadang-kadang kita ini gak bisa lepas dari yang namanya iri dengki, bisa saja ada. Cuman kalau hati kita mulia, kita sembunyikan kedengkian itu, kita buang jauh-jauh, kita minta perlindungan dari Allah dari kedengkian. Berbeda dengan orang yang hatinya buruk, hatinya tercela, hatinya tidak mulia, dia tampakkan kedengkian, ya. Setelah menampakkan kedengkian muncul dhon, prasangka. Setelah prasangka mencari-cari kesalahan. Setelah mencari-cari kesalahan, ghibah, ngomongin orang di belakangnya, ngomongin keburukannya. Setelah itu kemudian apa? Memfitnah, ya. Nah, kita gak akan bisa kadang-kadang lepas dari yang namanya iri dengki. Kalau hati kita mulia, kita lawan kedengkian itu. Kita jauhkan kedengkian itu, kita tolak kedengkian itu. Tapi kalau hati kita kotor, kita tampakkan kedengkian. Ya, ini kata para ulama begitu. Ya, dan dengki itu biasanya kan kepada orang yang memiliki profesi, kebiasaan yang sama. Contoh orang yang jual sayur,
maka akan mendengki juga dengan sesama orang yang jual sayur. Gak mungkin orang yang jual sayur dengki kepada orang yang jual handphone, ya, karena tidak sama. Tapi dia akan mendengki kepada orang yang apa? Profesinya sama, atau mungkin dulu pernah sekolahnya sama, ya. Maka kata para ulama tadi, ma khala jasadun min hasadin illa annal karima yukhfiyahu wa annal laima yubdiyahu. Tidaklah akan bisa lepas jasad kita dari kedengkian kecuali orang yang hatinya mulia, dia menutupi kedengkian itu, sembunyikan kedengkian itu, tolak kedengkian itu dalam hatinya, sejak dalam hatinya. Wa annal laima yubdiyahu, dan orang-orang yang hatinya kotor, yubdiyahu, dia senantiasa menampakkan kedengkiannya. Tetangga beli motor baru, ya, kita sakit, betul ya? Nah, hati-hati nih. Biasanya kedengkian itu menyiksa diri. Tetangga beli mobil baru, kita masuk rumah sakit. Tetangga beli rumah baru, kita dikubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena menyiksa diri. Nah, orang yang salamatus sadr, hatinya lapang, dadanya lapang, dia berusaha menghilangkan kedengkian itu. Sifat iri, dengki, hasad, kebencian, karena hatinya salamatus sadr, ya, lapang dada. Nabi SAW itu ketika di Mekah kan ditindas oleh orang-orang Quraisy, ya, ditindas oleh orang-orang Quraisy sampai kemudian beliau berhijrah. Setelah hijrah gak berhenti itu permusuhan orang-orang Quraisy kepada Nabi, diperangi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Terjadilah waktu itu Futuh Mekah, Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Ada sebagian sahabat mengatakan hadza yaumul malhamah, katanya. Ada sebagian sahabat mengatakan hadza yaumul malhamah, ini hari pembalasan. Dulu mereka orang-orang Quraisy itu musir kita, dulu orang kafir Quraisy itu memerangi kita, dulu orang Quraisy itu menindas kita, menyiksa kita. Maka hadza yaumul malhamah, ini hari pembalasan. Apa jawaban Nabi SAW? La, hadza yaumul marhamah. Bukan, ini adalah hari kasih sayang. Inilah hari pemberian maaf. Maka Nabi sampaikan, siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang tetap berada di rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Luar biasa apa enggak Nabi Muhammad? Luar biasa, ya. Kita mungkin kalau kita beda lagi ceritanya, ya. Kalau kita disakitin orang, kan kalau disakitin orang biasanya pengen ngebales, balesannya sama atau lebih banyak biasanya? Lebih banyak. Kalau dia nyakitin kita 1 kali, kita mau pengen balesnya berapa kali? 5 kali kalau bisa, sampai puas, ya. Nah, ini orang yang salamatus sadr, ya, orang yang hatinya lapang tidak akan berbuat seperti itu. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Ini ayat yang masyhur, yang sering dibaca oleh para ustadz, oleh para dai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallah." Maka disebabkan rahmat dari Allah, linta lahum. Engkau berbuat, ya, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, wahai Rasul. Engkau berlaku lemah lembut, engkau berlaku kasih sayang kepada mereka, ya. Kemudian apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, ya, lan faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sekelilingmu. Jadi kita sebagai umat Islam, kaum muslimin, orang-orang beriman, tingkatan cinta yang pertama adalah bagaimana kita berusaha untuk salatus sadr.
lapang dada. Ya. Kita mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita harus dengan lapang dada. Kadang-kadang banyak ibu-ibu gak sabar sama anaknya. Ya. Hati-hati, sabar itu bermakna menahan diri. Sabar itu tidak keluar dari kata-katanya kecuali kata-kata yang baik. Ya. Kalau mendoakan, doakan yang baik-baik. Kalau anak kita misalkan dianggap kamu teh bandel-bandel amat sih, mamah doakan kamu hafal Quran. Nah, doanya kayak gitu. Ya. Kita pernah dengar kisah Syekh Abdurrahman Sudes ya. Pernah dulu saking bandelnya didoakan sama orang tuanya, ya. Mamah kutuk kamu jadi imam Masjidil Haram. Mamah doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata Syekh Abdurrahman Sudes ini menjadi imam Masjidil Haram paling lama sejak usia 23 tahun. Sekarang beliau sudah ya punya cucu, sudah kakek-kakek. Berkat apa? Berkat doa orang tuanya. Salamatus sadr. Karena orang tuanya lapang hatinya, lapang dadanya. Ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang pertama, ya. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya siapa manusia yang paling utama, Nabi SAW menjawab, manusia yang paling utama adalah orang yang paling bersih hatinya. Manusia yang paling utama adalah manusia yang paling bersih hatinya. Di kita ini kan punya ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi SAW, sungguh dalam diri seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluha sairu amali, akan baik seluruh amalnya. Ya, saluha sairu jasadi, akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini rusak, fasada sairu jasadi, akan rusak seluruh jasadnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahya al-qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Ya. Maka jagalah hati kita agar senantiasa menjadi hati yang salamatus sadr, hati yang lapang dada, selamat. Yang kedua, tingkatan cinta karena Allah itu, ya, yaitu ta'aruf, saling mengenal. Ya. Tidak mungkin orang mencintai kalau tidak saling mengenal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, salah satu di antara ayat Al-Qur'an yang sering kita baca ada di surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi yang dipanggil oleh Allah bukan hanya orang-orang beriman, tapi kita yang merasa manusia. Kita merasa manusia? Merasa ya? Ustaz, enggak, saya enggak merasa jadi manusia. Hati-hati. Jangan-jangan jin kalau bukan manusia ya. Ya ayyuhan nas. Bukan hanya orang beriman, tapi Allah memanggil seluruh manusia. Apa kata Allah? Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Ini semuanya udah kenal apa belum? Belum. Nah, nanti pulang ngaji ini kenalan. Di samping-sampingnya siapa? Minimal ya, setiap pulang ngaji ada teman baru. Oh, ada 5 orang, kenal di mana tinggalnya, di mana rumahnya. Jangan udah ngaji itu ilmu gak dapet, temen juga gak dapet. Ya, ada gak yang ngaji kayak gitu? Ada aja. Tadi apa sih yang disampaikan oleh Ustadz? Pokoknya mah gak tahu, lucu aja.
Apa isinya? Enggak tahu. Teman juga enggak dapat. Ya. Maka ada kenalan tuh. Kenalan. Apa tujuannya? Jadi kita berbeda bangsa, berbeda suku. Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala li ta'arafu. Agar kita saling mengenal. Ya. Maka semakin banyak teman kita, teman dalam kebaikan, ini satu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa. Doa sapu jagat. Ada yang hafal doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Pertanyaannya, kebaikan di dunia itu apa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan ada 7 kebaikan di dunia. Salah satunya adalah Allah pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang soleh. Itu diantara kebaikan di dunia. Ya. Allah pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang soleh. Ini diantara kebaikan di dunia. Maka sesama Muslim kita berusaha, ya, apalagi satu pengajian, satu komunitas, satu tempat, jangan sampai kemudian kita tidak mengenal sama sekali. Pulang dari sini minggu ini 5 atau kebanyakan 3. Ini kan tiap pekan ya, tiap minggu pengajiannya. Minggu depan 3 lagi. Berarti 2 minggu sudah berapa? 6. Ya. Minggu berikutnya 9, minggu berikutnya 12. Setahun ngaji, banyak gak kenalan kita? Banyak. Jangan kumpul-kumpul, tahu wajahnya, gak tahu namanya. Ya. Nah ini, maka kenali namanya, ya. Kalau ada nomor handphonenya, di save nomor handphonenya. Insya Allah yang hadir di sini, insya Allah termasuk orang-orang soleh dan soleha, insya Allah. Ya. Nah maka ini bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kemudian sampaikan, Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa, Ustaz? Takwa itu sebagian ulama mengatakan dari kata wiqayah, yang artinya menjaga diri. Takwa itu juga bermakna hati-hati, kehati-hatian. Ya. Ada juga yang mengatakan takwa itu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ditanya oleh salah seorang, ya, apa itu takwa wahai Amirul Mukminin? Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib? At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takutnya kita kepada Allah Al-Jalil. Allah yang maha mulia, Allah yang maha berkuasa. Ya. At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Wal amalu bima fit tanzil. Beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk satu perjalanan jauh, perjalanan panjang, yaitu perjalanan akhirat. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab, Ya Abal Munzir, ma hiya taqwa? Wahai Abu Munzir, apa itu takwa? Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, takwa adalah ketika engkau berjalan di mana di jalan tersebut dipenuhi oleh duri. Maka makna sederhana daripada ketakwaan adalah orang yang hati-hati. Ya. Makanya Allah sampaikan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling hati-hati, orang yang menjaga dirinya bukan hanya dari sesuatu yang haram, termasuk juga menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, yang samar, yang tidak jelas ini halal atau haram, ini boleh atau enggak. Maka tingkatan berikutnya, ya, setelah kita bicara salamatus sadr, lapang dada, tingkatan berikutnya ta'aruf itu adalah
ukhuwah ya, tingkatan cinta karena Allah itu adanya ta'aruf, saling mengenal. Terutama mengenal sesama saudara kita, sesama muslim ya. Kita ini sesama muslim ini kan saudara. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'da, yang bangunan yang satu menguatkan bangunan yang lain. Ya, dalam riwayat lain al-mu'minu kal jasadil wahid, seorang mukmin seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun, kalau satu anggota badan kita disakiti, maka anggota badan lain akan merasa sakit. Kaki kita diinjek, yang teriak apa? Yang teriak mulut. Tidak pernah kaki kita diinjek, mulut bilang, syukurin loh diinjek tuh. Kira-kira orang seperti itu orang apa? Orang gila. Kalau kata orang Bogor, nugelo. Ngerti Bu nugelo? Orang gila ya. Pasti kalau normal ketika diinjak kakinya, dipukul pipi kita, maka mulut kita teriak. Nah, ini membuktikan bahwa mukmin itu harus seperti itu. Bahkan Nabi menyampaikan, man lam yahtam bi amril mu'minin fa falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang yang beriman, falaysa minhum, maka dia bukan bagian dari golongan orang beriman tersebut. Ya. Nah, ta'aruf. Yang kedua adalah ta'aruf. Ta'aruf itu Ustaz sampai mana? Apakah hanya mengenal namanya, nge-save nomor HP-nya, di mana rumahnya? Itu belum ta'aruf sebetulnya. Ta'aruf itu sampai kata para ulama, kita tahu langkah kakinya. Oh berat ini mah ya. Kenal aja belum tahu langkah kakinya. Jadi kalau orang kan karakteristik jalannya beda-beda ya. Ada yang mungkin tak tak tak, ada yang jalannya tak 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 ya. Ada yang jalannya ada yang kayak gitu. Kalau gitu hantu. Ya. Nah, ta'aruf itu harus sampai kita batuknya saja harus tahu. Oh, nah itu ta'aruf itu sampai situ. Sampai batuknya kita paham, kita tahu. Ya. Nah, yang ketiga, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatan yang ketiga daripada tingkatan cinta karena Allah yaitu tafahum, saling memahami, ya. Dan tafahum ini buah daripada ta'aruf. Gak mungkin kita saling memahami kalau tidak saling mengenal dengan pengenalan yang mendalam, ya. Maka kalau kita satu sama lain saling mengenal, ya, puncak dari tafahum adalah kesediaan untuk saling menasehati, ya, dalam kesabaran, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Asr. Di antara tanda orang beriman itu kata Allah, wal asri, demi masa. Ada juga yang menerjemahkannya wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Kita merasa rugi gak Bu? Kita hidup ini merasa rugi atau enggak? Nah, Ustaz saya mah tiap hari merasa untung terus, ya. Kata Allah kita ini rugi. Kalau dihitung tidur, baru ngitung tidur aja kita ini rugi. Tidur sehari berapa jam? 8 jam. Kalau sehari 8 jam kalikan 1 bulan, 8 kali berapa? 30. Berarti berapa? 240 jam. 240 jam kalau kita konversi, pindahkan ke hari, berapa hari? 10 hari. Jadi dalam sebulan tidur kitanya berapa hari? 10 hari, ya. Dalam setahun ada berapa bulan? 12. Berarti sepertiganya. Sepertiga dari setahun berapa? Berapa bulan? 4 bulan. Dalam setahun kita tidur sebanyak 4 bulan.
Kalau usia kita 60 tahun, berarti berapa tahun kita tidur? 20 tahun. Baru tidur doang itu. Jadi kita merasa rugi apa enggak? Rugi. Ya, baru tidur doang. Belum tidur ngaji. Betul? Pas ngaji. Belum tidur pas naik kendaraan. Kalau naik mobil perjalanan jauh, tidur enggak biasanya? Tidur, kan? Belum itu dihitung, belum makan, belum nonton, belum main handphone. Maka kira-kira rugi apa enggak? Rugi. Kalau sholat berapa menit? Katakanlah sekali sholat 5 menit, ada 5 kali, berarti 25 menit. Katakanlah bonusnya 5 menit, 30 menit. Jadi lebih banyak tidur apa lebih banyak sholat? Lebih banyak tidur ya. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga. Padahal lebih banyak. Betul ya? Kita nih kadang-kadang begitu. Maka kata Allah, innal insana lafi khusrin. Benar, Allah itu benar. Sesungguhnya manusia itu rugi. Makanya buat kita sebagai umat Islam, yang namanya ibadah bukan hanya ritual. Ya, bahkan ada sampai satu kaidah apa? Hayatuna kulluha ibadah. Hidupku semuanya harus jadi ibadah. Kita makan, itu harus jadi ibadah. Ya, kita bangun tidur harus jadi ibadah. Bangun tidur baca doa. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidur harus jadi ibadah. Ya. Maka Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngitung-ngitung yang lain kita rugi. Kita nih rugi. Tapi Allah membuat pengecualian. Siapa yang gak rugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebut di ayat ini illalladzina aslamu, kecuali orang-orang Islam. Karena orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang beriman pasti Islam. Maka ada istilah di Indonesia Islam KTP. Jadi yang masuk surga KTP-nya doang. Ya. Nah ini illalladzina amanu. Setelah beriman apa? Wa amilus shalihat. Dia beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi. Saling mewasiati, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati dalam kesabaran. Nah ini tafahum itu salah satu buahnya, saling memahami itu adanya saling menasehati. Ya. Bukan membenarkan keburukan yang dilakukan oleh teman kita, tapi menasehati apa yang perlu dinasehatkan kepadanya. Ya. Dan nasihat itu bukan berarti kita harus suci dulu. Makanya para ulama menyampaikan, seandainya manusia menunggu untuk jadi manusia suci, maka tidak akan ada di dunia ini namanya nasihat. Kenapa demikian? Karena semua kita ini pasti punya salah, pasti punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita, setiap anak Adam pasti punya salah, pasti punya dosa. Maka tidak perlu memberikan nasihat itu kita harus soleh dulu 100%. Ya, karena kita pasti punya salah, karena kita pasti punya dosa. Maka ini yang penting, yaitu tafahum. Kita saling memahami. Ya. Buah dari memahami adalah nasihat. Agama itu kan nasihat, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Kata sahabat, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin wa amatihim, dan nasihat secara umum. Ya, maka nasihat ini penting. Ya, buah dari tafahum adalah memberi nasihat. Ya, dan ciri-ciri orang yang hatinya bersih. Ciri-ciri orang yang hatinya bersih, Bunda yang dimuliakan Allah, siapa? Mereka yang senantiasa rindu dengan nasihat. Kita pernah gak, sering gak minta nasihat sama suami? Minta tuh nasihat, Ustaz, suami saya mah kayaknya belum soleh. Ya, nasihat bukan hanya dari orang yang soleh. Ya, minta nasihat
misalkan masukan dari anak-anak kita, ya. Nah, ini perlu dilakukan oleh kita sebagai setiap muslim. Yang berikutnya, ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, ya. Yang keempat adalah ta'awun, saling tolong menolong. Saling apa? Tolong menolong. Kalau kita sudah salamatus sadr, ya, melapangkan dada kita. Setelah salamatus sadr, kita kemudian apa tadi? Ta'aruf, saling mengenal. Setelah saling mengenal, tafahum, saling memahami. Yang keempat adalah ta'awun, saling tolong menolong, ya. Di antara tujuan ta'aruf, ya, di antara manusia kita ini yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Makanya Allah firmankan dalam surah Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Nanti dibuka, nanti dibaca. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu. Dan hendaklah kalian meminta apa? Saling tolong menolong, saling membantu, 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong, 'alal itsmi wal 'udwan, dalam dosa dan juga permusuhan. Birri, kebaikan, ya. Menolong dalam kebaikan. Pertanyaannya, Ustaz, kebaikan itu apa? Kata Nabi SAW dalam salah satu hadis, al-birru husnul khuluqi. Yang disebut kebaikan adalah baiknya akhlak. Wal itsmu, dan yang disebut dengan dosa, ma haka fi nafsik, apa yang membuat hatimu, apa yang membuat jiwamu menjadi goncang, tidak tenang. Jadi bedanya kebaikan dan dosa itu begitu. Kalau kebaikan, kata Nabi, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Wal itsmu, dan yang disebut dengan dosa, ma haka fi nafsi, apa yang membuat dirimu, apa yang membuat hatimu goncang, tidak tenang. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan engkau benci ketika perbuatan dosa itu diketahui atau dilihat oleh orang lain, ya. Jadi kalau ingin tahu ini kebaikan atau dosa, ya. Kalau ingin tahu dosa, cirinya dua, kata Nabi. Membuat hatimu menjadi goncang, membuat dirimu menjadi tidak tenang, dan engkau benci dosa itu diketahui, dilihat oleh orang lain, ya. Nah, kalau seperti itu berarti itu dosa. Dan Nabi memerintah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Minta tolong, apa? Saling tolong menolonglah. 'Alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan juga di atas ketakwaan. Jadi kalau ada maling jangan ditolong. Kalau ada orang berbuat buruk jangan ditolong. Ya, ada orang mau melakukan kriminal jangan ditolong. Tapi kalau orang melakukan kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan, ya. Nah, maka kesediaan orang-orang beriman untuk gemar saling menolong, ya, saling membantu kesulitan, hakikatnya apa? Ketika dia menolong orang lain dalam kebaikan, hakikatnya dia sedang menolong dirinya sendiri. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan kita bukan buat orang lain, tapi buat siapa? Buat diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu
untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Juga kalau melakukan keburukan, maka keburukan itu buat siapa? Buat diri sendiri. Jadi hati-hati. Kita sering ngasih kepada tetangga. Kan kata Ustadz kemarin, tetangga yang pelit harus sering-sering dikasih hadiah. Ya. Di antara kebaikan itu ngasih orang yang gak pernah ngasih sama kita hadiah. Ternyata dia gak ngebales. Terus kita bilang, nanti mak kalau habis keluar kota, habis jalan-jalan, saya gak mau kasih lagi. Kemarin juga saya ngasih, dia gak, pas dia jalan-jalan dari luar, saya gak dikasih. Nah kalau seperti ini, berarti kebaikan kita masih mengharapkan balasan dari siapa? Dari orang, dari manusia. Dan pasti kecewa. Pasti kecewa. Kita berbuat baik itu gak usah lirik kanan, lirik kiri, lurus aja. Ya. Karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada siapa? Diri kita. Begitu juga kita melakukan keburukan. Keburukan itu bukan buat orang lain, tapi akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Maka saling tolong menolong dalam kebaikan ini harus karena apa? Harus karena Allah. Ya, makanya kan ini tingkatan cinta karena Allah. Tingkatan cinta karena Allah berikutnya saling tolong menolong dalam kebaikan. Kita punya tetangga, ya. Kata Nabi, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau memasak sayur, fa'akthir ma'aha, maka perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetanggamu. Masak sayur, sayur apa Ustaz? Sop, ya. Sop iga. Perbanyak apanya? Airnya. Wa ta'ahad jiranak. Perhatikan tetanggamu. Tapi bukan berarti kuahnya doang. Kasih kuahnya, ya. Kasih juga sop iganya, ya. Jangan atau sopnya satu. Apa namanya, sop iganya satu, kuahnya banyak. Masya Allah banyak. Pas dikoreh-koreh, ternyata iganya cuman satu. Nah artinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi, saling tolong menolong. Siapa tahu ada di antara tetangga kita, ya, yang itu secara ekonomi dia mengalami kesusahan, ya. Siapa tahu di antara sahabat-sahabat kita dia mengalami kesulitan. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, ya, dalam kebaikan dan juga takwa. Dan ini tingkatan cinta yang berikut. Tingkatan cinta itu ketika kita mau saling tolong menolong. Terutama di antara sesama orang-orang beriman, ya. Nah ini hadirin jamaah sekalian, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke berapa? Yang kelima, ya. Yang kelima di antara tingkatan cinta karena Allah yaitu takaful, saling mencukupi kebutuhan. Saling mencukupi kebutuhan. Di zaman Rasul itu ada satu hal yang bagus yang diterapkan oleh Nabi. Nama programnya ta'akhi. Apa itu ta'akhi? Mempersaudarakan muhajirin dan ansor, ya. Jadi orang-orang muhajirin ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mereka tidak membawa apapun kecuali baju yang menempel dan membawa dirinya sendiri. Sisanya mereka tidak membawa apapun. Maka Rasul mempersaudarakan antara kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah, dengan kaum ansor, orang-orang yang menolong di Madinah. Ada salah satu di antaranya, mungkin kita pernah mengenal namanya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar namanya? Abdurrahman bin Auf. Kalau disebutkan oleh para ulama, Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang susah miskin. Susah apa? Susah miskin. Kalau kita susah miskin atau susah kaya? Susah kaya.
Ada sahabat Abdurrahman bin Auf susah miskin. Ketika hijrah dia gak membawa apapun, sampai dipersaudarakan dengan orang Ansor. Apa kata orang Ansor ini? Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, jika engkau menginginkan separuh dari hartaku, aku alhamdulillah atas karunia dari Allah diberikan oleh Allah harta yang banyak. Harta yang banyak. Jika engkau menginginkan separuh dari hartaku, maka silahkan ambil. Luar biasa atau enggak? Luar biasa ya. Bahkan sampai dikatakan, aku ini punya istri 3 orang. Kalau mau, aku akan ceraikan 1 dan kau nikahi. Saking luar biasanya siapa? Orang Ansor. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, tahu diri Abdurrahman bin Auf, aku enggak perlu itu. Ya. Beda mungkin kalau yang ditawari suaminya, suami ibu-ibu. Ya. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, aku enggak perlu itu semua. Apa jawabannya? Dullani ala suqin, tunjukkan aku di mana pasar. Ya, itu Abdurrahman bin Auf. Nah, maka seluruh kebutuhan orang-orang muhajirin di zaman itu, ya, sebelum mereka kemudian bisa berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri, itu dipenuhi kebutuhannya oleh orang-orang Ansor. Jadi Nabi mengajarkan ada program seperti itu. Orang yang gak mampu diberikan apa? Takaful, saling mencukupi, ya, kepada orang muhajirin. Dan inilah program yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi juga orang muhajirin tahu diri. Mereka kemudian berusaha, ya, berbisnis, akhirnya sampai jadi para pedagang yang besar. Bisnisnya maju. Ya. Beda kalau kita kan biasanya kalau sudah dibantu orang, ya terus aja minta sama orang tersebut. Padahal Nabi mengajarkan wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau minta sesuatu maka minta sama Allah. Hakikatnya kita minta sesuatu itu minta sama siapa? Sama Allah. Karena kalau kita minta kepada manusia, manusia itu sekali diminta ngasih, 2 kali ngasih, 3 kali ngasih, 4 kali ngomongin. Ya, kalau gak ngomongin gak dikasih lagi. Beda kalau kita minta sama Allah, Allah itu paling seneng kalau diminta. Ya, maka saya sering sampaikan keutamaan doa. Doa itu apa? Kita meminta sama Allah. Karena Allah itu makin diminta makin senang. Beda dengan kita, makin diminta makin kesel. Sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, mulai di blacklist. Kemarin juga dikasih nggak tahu diri nih orang, gitu kan? Itu manusia. Maka kalau meminta sesuatu, kata Nabi, wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah hakikatnya. Tapi kita sebagai seorang muslim harus juga tahu diri. Apa itu? Membantu, mau membantu. Kalau ada orang yang kesusahan, ada keluarga kita yang kesusahan, maka berusaha untuk apa? Takaful, membantu. Nah, ini diantara salah satu bukti cinta kita atau tingkatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tingkatan cinta karena Allah itu yaitu itsar, mendahulukan pentingan orang lain dibanding diri kita sendiri. Ini paling tinggi, ya. Itsar, mengutamakan orang lain meskipun kita sebenarnya membutuhkan. Ya, orang beriman itu dia senantiasa itsar, mencukupi, mengutamakan kebutuhan orang lain, ya, walaupun sebetulnya dia membutuhkan. Ini amal yang luar biasa. Dan kita sampai sini jarang. Sampai sifat itsar ini jarang, ya. Dan itsar itu juga bermakna, kata para ulama, mencintai apa yang ada pada saudara kita, ya, sebagaimana mencintai hal tersebut ada pada diri kita. Itu namanya itsar. Mencintai apa yang ada pada saudara kita sebagaimana kita mencintai apa yang ada pada diri kita. Saudara kita, tetangga kita, ya,
diberikan rizki oleh Allah yang berlebih, maka kita senang. Isar ini kan lawan dari iri salah satunya. Kalau iri itu kan ada kedengkian. Kalau isar ini mendahulukan kepentingan orang lain walaupun sebetulnya kita butuh, ya, atau mencintai apa yang ada pada saudara kita sebagaimana mencintai apa yang ada pada diri kita. Makanya Nabi sampaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita kadang-kadang belum sampai tahapan ini. Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, ini tingkatannya sudah isar. Ya. Allah sampaikan tentang isar ini ada di dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 9. Ya, surah Al-Hasyr ayat 9. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ya, walladzina, dan orang-orang tabawwa'u dara wal iman yang menempati ad-dara, kota Madinah, wal iman, dan telah beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Ansar, min qablihim, sebelum kedatangan mereka. Maksud mereka di sini sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim, dan tidak ada dalam hati mereka itu hajatan, satu hajat atau satu kepentingan, mimma utuh, dari apa yang telah mereka berikan kepada orang-orang muhajirin itu. Bahkan apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka melakukan ithar, ya. Bahkan mereka melakukan mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhannya sendiri. Wa yu'thirun, mereka isar, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun, ya, sekalipun mereka memerlukan khasasah. Wa man yuqa syuha nafsihi, dan siapa yang dipelihara syuha, dari sifat kikir nafsihi, dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini ada di surah Al-Hasyr ayat 9, ya. Jadi ini sifat orang-orang Ansor yang menolong orang-orang muhajirin, yang mereka itu tidak ada kepentingan apapun ketika mau menolong orang-orang muhajirin. Mereka tolong aja. Ya, kalau kita kan ya begitu, kadang-kadang menolong orang karena ada kepentingan, karena ada maunya. Nolong orang nanti supaya nanti dibalas, ya. Nolong orang karena yang ditolong orang yang kaya. Nanti kalau saya udah nolong, mudah-mudahan nanti di-cut sama dia, gitu kan. Nah, orang muhajir, orang-orang Ansar tidak seperti itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun sebetulnya mereka sangat butuh. Dan ini kadang-kadang di kita sulit, ya, sulit untuk menerapkan hal ini. Kenapa? Kadang-kadang dalam diri kita ada
syuha, ada sifat kikir. Seakan-akan rizki yang diberikan oleh Allah itu hanya karena usaha kita. Padahal rizki itu karena usaha kita atau karena Allah? Karena Allah. Makanya saya sering sampaikan begini, namanya usaha ikhtiar, orang kan bilang ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Padahal buktinya yang namanya usaha kadang-kadang mengkhianati hasil. Orang Indonesia ini kalau bekerja 8 jam atau 12 jam setiap hari Senin sampai Jumat, tapi ketika dapat gaji ternyata gajinya kecil, ada gak? Ada, bahkan mungkin banyak. Tapi ada sebaliknya, orang yang bekerja hanya 1 bulan tapi penghasilan dia 1 bulan cukup untuk menghidupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Ada gak? Ada. Kalau begitu yang namanya usaha, ikhtiar kadang-kadang mengkhianati hasil. Makanya jangan pernah menganggap apa yang saya miliki ini atas usaha. Enggak. Hakikatnya datang dari Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam punya kerajaan yang begitu besar, diberikan kemampuan yang luar biasa untuk berbicara dengan hewan, ya. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua yang ada pada diriku termasuk di antara keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Aashkuru am akfur? Apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau aku menjadi orang yang kufur? Ya. Maka kenapa ada orang yang kikir? Kenapa ada orang yang kikir, bakhil? Ya, salah satu di antara sebabnya dia menganggap bahwa rizki yang dia dapatkan itu hasil dari usaha dia. Ya. Maka saya sering sampaikan bahwa satu hal yang jangan pernah kita lupakan dalam hidup ini, perbanyak doa. Perbanyak doa. Ada orang yang kemudian duitnya banyak tapi belum pernah berangkat umroh, haji. Ada gak? Ada. Atau sebaliknya, dia gak punya apa-apa tapi sudah bisa berangkat umroh, bahkan sudah haji. Ya, saya pernah lihat satu video itu di Jakarta, ada orang tua yang mungkin usianya 50 atau 60 tahun. Dia tukang pijit keliling. Mungkin pernah lihat di antara kita, pijit keliling, ya. Terus ditanya, Pak, kalau biasanya dikasih berapa? Kalau mijit itu dikasih berapa? Oh, saya mah gak pasang tarif katanya. Berapapun orang ngasih. Ya, pakai sepeda. Kalau kita lihat tampilannya, ini orang gak punya, orang miskin. Pas ditanya, ya ada yang luar biasa apa? Ternyata dia sudah berkali-kali naik haji. Itu ada tuh videonya. Ya, diliput sama salah satu TV swasta, saya lupa nama TV-nya. Dia naik sepeda, pijat keliling, ya, masuk ke rumah-rumah, gak pernah pasang tarif, tapi sudah Allah undang untuk naik haji. Kira-kira kalau kita mengandalkan uang, ya, lihat tampilannya orang seperti ini gak mungkin naik haji. Tapi datang umroh, haji, itu panggilan dari Allah. Maka tidak ada alasan kita untuk kikir. Awalnya tidak mau isar, mendahulukan kepentingan orang lain, itu karena apa? Karena kita kikir. Karena kita merasa rizki, ya, duit, aset yang kita punya itu hasil usaha kita. Padahal semuanya, ya, atas karunia dari Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim, ya, setiap muslim. Dan jangan pernah lupakan dalam kehidupan ini doa. Ada orang yang hidupnya sederhana tapi berkah. Ya. Maka kita, ya, sebagai muslim mendahulukan, ya, kepada diri kita berusaha. Kalaupun belum bisa, kita berusaha untuk senantiasa itsar. Apa itsar? Mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ini perlu dilatih, ya. Ada tingkatannya tadi, dari mulai apa? Salamatus sadr, ta'aruf, ya, tafahum, takaful dan lain sebagainya, sampai kemudian itsar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang hadir di sini orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah dan Rasulnya. Dan kalau dia sudah mencintai karena Allah, maka insya Allah dia akan merasakan yang namanya manisnya keimanan. Mungkin itu yang disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, penyampaian yang keliru. Itu semata-mata kebodohan saya pribadi, dan tentu kita yakin bahwa kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.